Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Taufik Muhtarom MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai proses pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognitif. Perkenalkan, saya Kundi Kumara Solika sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Brian Mahyuda, NPM saya 284. Saya Alia Juba Septina, NPM 294. Proses pengolahan informasi. Menurut Aminah, teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar yang dicetuskan oleh Robert Gagne. Teori ini merupakan gambaran dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Dengan kata lain, teori pemrosesan informasi membahas mengenai kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi. Dapat disimpulkan bahwa teori pemrosesan informasi adalah teori yang membahas mengenai kegiatan belajar yang di dalamnya menjelaskan penerimaan informasi, pengolahan informasi, menyimpan informasi, dan panggilan informasi yang dikontrol oleh otak. Baiklah, setelah mengetahui apa itu pemrosesan informasi, saya akan menjelaskan urutan pemrosesan informasi. Untuk mengetahui berapa lama sih informasi yang didapat tersimpan di dalam memori, itu ada tahapannya, yaitu rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu seperti apa yang kita lihat, kita indera dari luar, kemudian masuk ke register penginderaan. Register penginderaan apabila informasinya ditanggapi, namun jika tidak ditanggapi bisa hilang ataupun terlupakan. Nah, informasi yang ditanggapi tadi masuk ke dalam pemrosesan awal. Setelah masuk ke dalam pemrosesan awal, maka informasi tersebut dapat dipikirkan. Setelah dipikirkan, maka bisa masuk ke dalam memori jangka pendek. Memori jangka pendek itu memiliki waktu yang sangat singkat. Nah, agar memori ataupun informasi dari jangka pendek itu bisa masuk ke dalam memori jangka panjang, lakukanlah pengulangan memori atau mempelajari informasi atau latihan agar memori tersebut bisa masuk ke dalam memori jangka panjang, yang mana informasi tersebut bisa tersimpan lebih lama. Nah, kemudian dari memori jangka panjang itu bisa dipanggil kembali sehingga dalam waktu singkat atau jangka pendek informasi tersebut dapat disampaikan atau dapat dipanggil kembali. Nah, karena memori jangka pendek itu bisa terlupakan ataupun lupa, supaya tidak lupa dilakukanlah pengulangan. Model pengolahan informasi. Model pemrosesan informasi ini disadari oleh teori belajar kognitif atau Piaget dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Menurut Zaidul Sagala, informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu atau sinar untuk bahan tertulis, bunyi untuk bahan ucapan, tekanan untuk sentuhan, dan lain-lain, diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Pada model ini mengutamakan bagaimana membantu siswa agar mampu berpikir produktif, memecahkan masalah dengan kemampuan intelektual yang telah dimiliki oleh peserta didik. Register penginderaan. Register penginderaan mempunyai peran sebagai penerimaan sejumlah besar informasi dan indera manusia yang menyimpannya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang lebih dari 2 detik. Bila tidak terjadi suatu proses terhadap informasi yang disimpan dalam register penginderaan itu, maka
dengan cepat informasi itu akan hilang. A. Persepsi, suatu interpretasi seseorang terhadap rangsangan. B. Gaslight. Gaslight berarti wall configuration atau banyak yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya gaslight adalah keseluruhan yang lebih berarti dari bagian-bagian. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya ingat jangka panjang dan jangka pendek. Memori adalah kemampuan jiwa manusia untuk menangkap, menyimpan, dan memproduksi kesan, pengetahuan, dan reaksi. Kemampuan belajar kita dalam arti luas sangat dipengaruhi oleh ingatan kita. Yang pertama, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah proses penyimpanan sementara di mana informasi disimpan selama diperlukan. Memori jangka pendek mempunyai kapasitas 5-9 bit informasi, yaitu kita hanya bisa berpikir antara 5-9 hal berbeda dalam satu waktu yang tertentu. Yang kedua adalah memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori kita, tempat menyimpan suatu informasi untuk jangka waktu yang lama. Para ahli membagi memori jangka panjang menjadi 3 bagian, yaitu memori episodik, menyimpan cerita pengalaman pribadi atau mengingat peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Yang kedua, memori semantik, menyimpan fakta dan pengetahuan umum, misalnya kosakata dan fakta-fakta. Yang ketiga adalah memori prosedural, menyimpan informasi tentang cara melakukan sesuatu atau ingatan tentang kebiasaan. Selanjutnya adalah riset tentang otak. Yang pertama, teori-teori otak. Teori otak terjadi dikembangkan oleh Dr. Paul MacLean, seorang ahli syaraf Amerika pada tahun 1990. Adalah pendukung mikrogenesis yang percaya bahwa struktur otak manusia mencerminkan evolusi selama berabad-abad. Hanya ada satu otak tetapi mengandung satu titik di otak. Seperti halnya pada lapisan arkeologi, setiap otak sesuai dengan tahap evolusi yang berbeda. Yang kedua adalah teori belahan otak. Simeni membagi otak menjadi 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Secara umum, kedua belahan otak memiliki fungsi yang berbeda. Belahan kanan, kreativitas otak, terlibat dari proses dan penyimpanan informasi tentang gambar, imajinasi, warna, ritme, dan ilusi. Belahan kiri, otak analisis, berhubungan dengan angka, kata, logika, uletan, dan detail. Yang ketiga adalah teori kuadran otak. Teori yang dikembangkan oleh Herman membagi otak menjadi 4 kuadran. Ini memberikan gambaran yang lebih sempurna untuk memahami kecenderungan perilaku seorang. Keempat kuadran tersebut antara lain yaitu analytical, sequential, interpretational, imajinatif. Baiklah, saya akan menjelaskan penyebab lupa dan ingat. Ada interferensi, hambatan dan kemudahan, dan efek pertama dan terakhir. Interferensi itu suatu proses yang terjadi bila mengingat kembali informasi tertentu dihalangi atau dihambat oleh adanya informasi yang lain dalam memori. Kemudian hambatan retroaktif dan hambatan proaktif. Hambatan retroaktif yaitu penurunan kemampuan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya disebabkan oleh mempelajari informasi baru. Kemudian hambatan proaktif yaitu penurunan kemampuan mempelajari informasi baru disebabkan oleh interferensi pengetahuan yang ada saat ini. Kemudian ada kemudahan proaktif dan retroaktif. Kemudahan proaktif yaitu peningkatan kemampuan mempelajari informasi baru dikarenakan informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian kemudahan retroaktif yaitu peningkatan pemahaman informasi yang dipelajari sebelumnya karena perolehan informasi yang baru. Dan yang ketiga, efek pertama dan terakhir. Efek pertama yaitu kecenderungan untuk butir-butir yang muncul pada bagian awal suatu daftar yang lebih mudah diingat dari butir-butir yang lainnya. Kemudian efek terakhir yaitu kecenderungan untuk butir-butir yang muncul pada bagian akhir suatu daftar yang mudah diingat dari butir-butir yang lainnya. Metode yang paling umum untuk melakukan informasi ke memori juga merupakan cara yang paling
biasa dikenal, yaitu adalah latihan. Informasi dalam memori yang bekerja biasanya dipraktikkan sampai itu ditetapkan dalam memori jangka panjang. Ada beberapa jenis latihan, yaitu ada latihan dengan sistem blok dan sistem terdistribusi, belajar sebagian dan menyeluruh, keotomatisan, dan belajar lebih. Nah, kemudian ada strategi yang membantu siswa belajar. Jenis-jenis strategi belajar ada mengulang, elaborasi, organisasi, dan metakognisi. Dalam mengulang itu terdiri dari menggarisbawahi. Nah, menggarisbawahi ini misalnya ada sebuah paragraf, kemudian kita cari kata-kata kuncinya dan kita garis bawahi. Nah, itu untuk mempermudah hafalan. Kemudian membuat catatan pinggir. Membuat catatan pinggir ini misalnya ada pada sebuah matematika. Misalnya bagaimana sih bisa menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian kita tulis catatan pinggirnya di samping soal tersebut tadi, menggunakan rumus ini ataupun cara-cara yang lainnya. Kemudian elaborasi terdiri dari membuat catatan, yang mana dalam pembelajaran tentu seorang guru itu menjelaskan. Nah, siswa itu membuat catatan berdasarkan informasi yang diterima yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian ada analogi dan PQ4R. PQ4R ini ada 6 langkah, yaitu yang pertama review atau membaca selintas dengan cepat. Siswa itu sudah mempunyai gambaran umum atau meramalkan bahwa membahas hal apa atau bagaimana gitu. Kemudian yang kedua ada question. Question itu adalah bertanya. Siswa itu bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana sih bisa seperti ini, atau bagaimana sih caranya bisa mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian yang ketiga itu read atau membaca. Siswa itu membaca materi dan akan memahami pertanyaan tadi. Mereka akan mencari tahu dari membaca itu. Kemudian yang keempat itu ada reflect atau refleksi. Siswa telah mendapatkan gambaran, dia sudah membaca dan memahami, kemudian dihubungkan. Nah, dari pertanyaan tadi, kemudian membaca, dan siswa tersebut sudah dapat memahaminya. Kemudian yang kelima itu ada recite atau tanya jawab sendiri. Siswa itu menjawab pertanyaan question yang tadi. Nah, setelah membaca dan memahaminya, siswa tersebut dapat menjawabnya. Kemudian yang keenam ada review atau mengulang secara menyeluruh. Siswa itu mengulang kembali seluruh materi yang dibaca sampai ia bisa menjawabnya. Nah, kemudian ada organisasi terdiri dari outlining. Outlining itu adalah peta konsep. Kemudian pemetaan konsep itu semacam mind mapping. Dan mnemonis. Mnemonis itu adalah teknik untuk memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Misalnya, untuk menghafal jumlah hari dalam bulan itu juga bisa menggunakan jari. Kemudian ada pemotongan dan akronim. Akronim ini strategi yang digunakan dalam mempermudah ingatan dengan mengadopsi huruf pertama dan setiap kata atau istilah dalam suatu deretan kata atau kalimat. Misalnya Mejiku Hibinyu. Nah, itu adalah singkatan dari merah, jingga, hijau, dan sebagainya, untuk mempermudah dalam ingatan. Kemudian ada metakognisi. Metakognisi adalah suatu yang berhubungan dengan berpikir siswa tentang cara berpikir mereka sendiri dan kemampuan mereka menggunakan strategi belajar tertentu dengan tepat. Nah, siswa itu sudah tahu caranya berpikir mereka sendiri itu, dan sudah tahu kemampuan mereka itu bagaimana dan strategi apa yang dia lakukan atau strategi apa yang dia pilih untuk belajar lebih efektif. Dia itu sudah tahu. Selanjutnya, strategi pembelajaran kognitif membantu siswa belajar, membuat pembelajaran relevan dan mengaktifkan pengetahuan terdahulu. Organisator awal membantu siswa mengolah informasi baru dengan mengaktifkan pengetahuan latar belakang.
analogi, elaborasi, skema organisasi, teknik bertanya, dan model konseptual adalah contoh lain dari strategi pembelajaran yang didasarkan pada teori pembelajaran kognitif. Organisasi informasi, ada banyak cara pengorganisasian informasi, di mana guru juga dapat bertindak langsung dalam hal tersebut. Guru juga dapat membantu siswa memahami topik yang rumit dengan menggunakan beberapa teknik atau model, di antaranya menggunakan teknik bertanya dan menggunakan model konseptual. Sekian. Kesimpulan dari materi tersebut adalah kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang paling penting dan implementasi kurikulum. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran dapat diketahui melalui kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik yang dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien, diperlukan adanya suatu inovasi untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar. Mengorganisasikan informasi, ada banyak cara mengorganisasikan informasi di mana guru juga dapat bertindak langsung dalam hal tertentu. Guru juga dapat membantu siswa memahami topik yang rumit dan menggunakan beberapa teknik atau model, diantaranya menggunakan teknik bertanya dan menggunakan model konseptual. Sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.